Tepat hari ini setahun perang Rusia-Ukraina terjadi. Sudah ada 2 jurnalis Media Group Network yang secara eksklusif melakukan peliputan di Ukraina. Bagaimana kondisi terkini tepat setahun invasi atau perang Rusia-Ukraina? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iqbal Himawan langsung dari Kiev, Ukraina. Iqbal, apakah ada perayaan khusus di sana untuk memperingati 1 tahun perang Rusia-Ukraina? Kalau kata perayaan mungkin tidak ada ya, hanya aktivitas saja. Karena sampai saat ini kalau kita melihat psikologis atau suasana kebatinan dari masyarakat Ukraina, ini mereka merasa bahwa mereka sampai sekarang tidak diinvasi oleh Rusia. Mereka selama ini bisa melawan Rusia dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan bantuan yang mereka dapatkan dari Amerika Serikat dan aliansinya, terutama dari negara-negara Barat yang juga terus memberikan support dalam bentuk persenjataan militer. Meskipun kenyataannya di lapangan tidak sedikit sulit ya, terutama di wilayah timur, yakni di wilayah Bakhmut. Kami barusan mendapatkan konfirmasi ini yang menyatakan bahwa pemimpin grup Wagner ini adalah backing dari Rusia. Ini mengklaim sudah menguasai desa Berkivka di dekat Bakhmut. Dan Bakhmut ini sendiri memang salah satu medan pertempuran yang cukup sengit sejak beberapa bulan terakhir. Nah, meskipun tidak ada aktivitas yang khusus untuk memperingati, karena mereka sangat terkesan menghindari ya penggunaan kata celebration atau anniversary, tapi mereka lebih ke mengadakan doa bersama, terutama bagi para prajurit yang sudah gugur di medan perang. Selain itu juga pada malam hari mereka menyalakan lilin sebagai tanda kedukaan atas kerabat ataupun relatif yang menjadi korban jiwa selama perang Rusia-Ukraina berlangsung sejak tanggal 24 Februari 2022 lalu. Dan tadi pada saat pagi hari kami juga ke tempat yang sama di sini. Ini adalah salah satu pusat kota Kiev yang selalu digunakan Presiden Zelensky untuk biasanya bertemu dengan para pemimpin negara, termasuk kemarin terakhir bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan hari ini juga tampaknya dimanfaatkan oleh Presiden Zelensky untuk menjamu Perdana Menteri Polandia, yakni Mateusz Morawiecki. Bisa dibilang maraton ya Sylvia ya, kalau hari ini menjamu Perdana Menteri Polandia, kemarin menjamu Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan sebelumnya menjamu Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Jika Perdana Menteri Italia dan Perdana Menteri Spanyol sebelumnya mereka pergi ke Bucha dan Irpin, hari ini lebih ke memberikan penghormatan kepada prajurit yang gugur di medan perang. Seperti itu, Sylvia. Oke, Iqbal, pertanyaan besarnya mungkin yang paling banyak ditanyakan masyarakat adalah apakah setelah 1 tahun perang Rusia-Ukraina ini ada tanda-tanda perang akan segera berakhir? Tampaknya belum, Sylvia. Kalau kita lihat dari berbagai pernyataan pemimpin tinggi maupun kepala negara yang dinyatakan ya dalam beberapa forum belakangan ini. Di antaranya kalau kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Putin yang menyatakan bahwa mereka akan tetap melanjutkan serangan karena itu adalah salah satu cara mereka untuk membela diri, dan lagi-lagi ada kata-kata seperti denazifikasi dan demilitarisasi untuk melindungi masyarakat etnis Rusia di sana. Itu yang dinyatakan oleh Presiden Putin, yang juga menyatakan bahwa akan untuk sementara menarik diri dari kesepakatan nuklir atau fakta nuklir yang sudah dicapai bersama Amerika Serikat. Kemudian dari pihak Amerika Serikat dan juga sekutunya, kemarin Presiden Joe Biden bersama Bukaresna juga menyatakan bahwa tidak akan berhenti menyuarakan dukungan, memberikan dukungan persenjataan militer bagi Ukraina. Kalau di tataran kepala negara masih belum ada. Bahkan hari ini tadi juga ada pertemuan antara pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen dan juga dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg di Estonia, yang menanggapi soal itikat Cina atau Tiongkok untuk memberikan solusi perdamaian. Itu mereka terkesan skeptis soal solusi yang diberikan China atau Beijing ini. Oleh karena itu untuk di tataran kepala negara belum ada tanda-tanda bahwa perdamaian akan dicapai dalam waktu dekat, dan malah nanti kemungkinan perang ini masih akan berlanjut lebih panjang lagi. Meski demikian, warga
sampai saat ini tetap berharap agar kesepakatan damai tetap dicapai karena mereka sudah tidak sabar ingin bertemu kembali dengan keluarganya, ingin melakukan reuni dengan keluarganya yang terpisah, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang berasal dari medan perang. Sampai saat ini mereka masih berada di negara lain atau di wilayah lain untuk mengungsi demi alasan keamanan. Sementara yang pria atau laki-laki harus tinggal di sini karena mereka terikat dengan peraturan bahwa laki-laki berumur 18 tahun sampai 50 tahun tidak boleh meninggalkan negara ini dan harus siap sewaktu-waktu jika dipanggil untuk bertarung di medan perang. Apalagi pertempuran sampai saat ini masih berlangsung terutama di wilayah timur. Dan hari ini tadi juga ada informasi dari Kementerian Pertahanan Inggris yang menyatakan bahwa Rusia akan melaksanakan serangan, namun strateginya sudah berubah. Kalau yang tadinya menyatakan bahwa akan mengambil alih wilayah, namun strategi Rusia kini akan membuat pasukan Rusia kelelahan dan kewalahan. Jadi dalam waktu dekat sepertinya belum ada titik terang untuk menuju perdamaian. Sylvia, kita hanya berharap supaya warga di sini tetap bisa survive atau bertahan di tengah perang yang masih akan terus berlanjut. Ya, baik. Terima kasih rekan Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana. Tetap jaga keselamatan selama berada di sana. Terima kasih atas laporannya.